Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar kekalahan Jepang, Hoirul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17 Jakarta, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Soekarno berkumpul dengan Setri yang mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang genjatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power? Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Dikana dan Hoirul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah buku pojok itu sekarang dan potong leher malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu lama. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manusia? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah tertampung selama ini. Inilah yang sudah ditunjuk bangsa kita, Bu. Baiklah, tanpa berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gagal. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dan mematangkan agar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 19 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya,
Lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka tidak terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sebenar-benarnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.